Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Jadi cerita kita berlanjut di turnamen Dewa Tua dengan terungkapnya Beyond Beast Gohan sekali lagi memancarkan aura luar biasa saat dia menatap Tel yang benar-benar ketakutan. Tel mundur perlahan, tidak mampu memahami niat membunuh dan kekuatan yang dia saksikan di depannya. Kekuatan seorang panah yang bisa dirasakan dan sepenuhnya bukan aura Kidewa. Setelah itu Gohan perlahan mulai berjalan maju. Setiap langkah dilakukan dengan sengaja karena dengan setiap satu langkah ke depan, panggung yang hampir tak bisa dihancurkan yang dibangun oleh para Dewa Tua akan hancur dan pecah seolah-olah dia memiliki berat 1.000.000 ton. Energinya sendiri merembes melalui setiap retakan untuk menyebabkan kehancuran. Tapi saat adegan ini berlangsung, Pico akan menonton dengan kagum. Dia merasa perubahan Gohan berbeda dengan yang lainnya. Sudah lama sejak Gohan membuat dirinya merinding seperti ini. Pico yang sebelumnya meremehkan Gohan, kini tidak bisa berkata apa-apa. Begitu juga Gogeta yang akan sama terkejutnya dengan apa yang dia saksikan. Gogeta mengakui dia tidak pernah tahu kekuatan apa yang bisa dimiliki siapapun di sini. Gogeta senang karena Gohan ada di tim mereka, bukan menjadi musuh mereka. Hingga kemudian sebuah senyuman akhirnya muncul di mulut Gogeta, di mana dia akhirnya bisa istirahat sebentar dan minta Gohan jangan begitu sombong. Kemudian Gogeta mulai melihat ke belakang ke segala arah dan sama sekali tidak menemukan Goku. Bicara tentang pembunuh dewa yang sombong, Gogeta nggak tahu di mana Goku sekarang. Goku sudah hilang untuk sementara waktu, tapi begitu juga dengan lawannya. Gogeta penasaran apakah mereka saling menghabisi. Tapi di atas semua ini, pemimpin Dewa Tua yaitu Zeus akan peduli tentang sesuatu yang jauh lebih mendesak. Zeus menatap tajam ke arah Gohan dan mengakui ini adalah perkembangan yang cukup menarik. Zeus sadar kalau Gohan tampaknya memiliki keturunan iblis alami. Ini bukan kekuatan yang dicuri seperti yang lainnya atau didapat dari naik ke alam iblis. Sejak awal kelahirannya, Gohan telah diizinkan di alam panah. Mungkin satu hal bagi Hera untuk tidak menyadarinya, tapi bagaimana ini bisa lolos dari pengawasan Zeus? Namun, Zeus bertekad bahwa Gohan akan mati begitu dia menghadapi tim Zeus. Zeus tidak peduli Gohan berubah menjadi apapun, seberapa kuat Gohan, karena Zeus tetap tidak bisa gagal di sini. Tapi kembali dengan Tel, tubuhnya hanya tampak semakin besar menentang kehadiran Gohan yang luar biasa. Dia segera berteriak sekuat tenaga untuk mengeluarkan sisa energi yang dia miliki untuk mendorongnya ke tingkat berikutnya. Sampai kemudian dia akan mengandalkan kekuatan kasarnya yang konyol untuk menyerbu lebih dulu ke arah Gohan. Dia mencoba ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi penggerak pertama. Tapi sayangnya bagi Tel, ini akan menjadi situasi yang sudah diketahui Gohan. Ketika Tel melayangkan pukulannya, Gohan seolah membaca pikirannya dan sudah berada di belakangnya. Tangan Gohan dengan mudah dan tenang bergerak di antara kepalanya dan siap untuk mematahkan lehernya sama kerasnya dengan yang dia lakukan pada Black. Seorang Dewa Tua Hera sebagai penciptanya akan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sambil melipat tangannya, Hera tahu gerakan ini adalah ciri khas Gohan. Tampaknya para God Killer ini tidak hanya membunuh dewa. Tidak masalah baginya karena itu hanya berarti turnamen ini berakhir lebih cepat dan kenaikannya menjadi pemimpin Dewa Tua datang lebih cepat. Tapi saat Hera membuat asumsi ini, Gohan akan menatap Tel di dalam pelukannya dan secara mengejutkan meminta Tel menyerah. Gohan tidak ingin membunuh Tel jika Tel menyerah sekarang. Dan merasa seperti dia telah diberi anugerah dari surga, Tel hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Belas kasihan ditunjukkan oleh apa yang dia anggap sebagai monster. Dengan enggan, dia akan menerima pilihannya dan mulai mengucapkan kata-kata menyerah. Namun secara luar biasa dan tragisnya, sebelum Tel bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, sebelum dia bisa hidup untuk bertarung di hari lain, seketika sebuah pedang akan menembus kepalanya dengan darah akan memercik keluar. Mengejutkan Gohan seketika dan segera melepaskan kepala Tel untuk melompat mundur sambil berteriak. Gohan gak tahu kenapa seseorang membunuhnya padahal Tel ingin menyerah. Sampai dengan pengungkapan yang mengejutkan, orang yang melakukan penusukan ini tanpa ampun tidak lain adalah God Killer Goku. Dia sudah kembali dari pertempuran antar dimensi dengan Koi dan menyelesaikan ronde ketiga turnamen, bahkan sebelum Gohan sempat mengakhiri segalanya dengan damai. Dengan dingin, Goku mengingatkan turnamen ini bukanlah permainan. Goku tahu itu selalu menjadi masalah Gohan, bahkan ketika Gohan masih kecil. Tidak peduli di timeline manapun, Gohan yang Goku tahu selalu memiliki sifat yang sama. Goku ingin Gohan selalu menganggap segala sesuatunya serius dan harus membunuh mereka sebelum mereka membunuhnya. Dan semakin lama mereka menghabiskan waktu bertarung di turnamen ini, semakin dekat mereka semua dengan kematian. Gohan tidak seharusnya meremehkan siapa
apapun di sini. Dan Goku yakin Gohan dan semua di tim pembunuh dewa ini memiliki cerita dan tujuan mereka sendiri yang perlu mereka capai untuk membawa orang-orang mereka sendiri kembali. Jadi Goku yang benar-benar sudah menjadi versi Kakarot asli yang jahat tidak akan mengambil resiko apapun di sini, karena cara tercepat bagi mereka untuk kembali pada kedamaian, kembali pada keadaan mereka sebelumnya adalah dengan memaksimalkan kekerasan mereka sekarang. Gohan menjadi bingung karena Goku versi ini sama sekali bukan ayah yang dia ingat. Dan saat Gohan mendengar ini, akhirnya dia akan mengerti. Meskipun dia mengenali rekan satu tim ini dari luar, tapi mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya berbeda dari yang dia kenal. Lalu dengan kejam, Goku mencabut pedangnya yang sangat tajam dari kepala Tel. Tel yang mati itu jatuh ke tanah dengan darah dari luka kepalanya mengalir di wajahnya. Telah diputuskan pemenang ronde ketiga adalah Dewa Tua Hera. Dengan itu Zeus yang selalu waspada kemudian akan membanting tangannya ke balkon. Dampaknya bergema di seluruh panggung dan tribun saat dia akan menyerukan berakhirnya ronde ketiga. Dengan ketawa sombong, Hera kemudian akan berdiri dari kursinya. Aries di belakangnya diam saat dengan senyuman Hera akan menunduk ke arah timnya yang menang dan berucap bahwa itu adalah pertunjukan yang bagus. Baginya, ini adalah para monster yang bisa diciptakan oleh Dewa Tua sejati dengan bakat sepertinya. Hera juga menghina Konoha karena benar-benar berpikir bahwa Vegito adalah sesuatu yang istimewa. Vegito bahkan bukan salah satu ciptaannya yang dia perhatikan atau pedulikan. Dan dengan itu Dewa Tua Hera melompat dari panggung saat dia kemudian mendarat di lantai arena. Dan di depannya keempat tim pembunuh dewanya akan berdiri penuh kemenangan. Gogeta merasa cukup kikuk karena berlatih dengan Hera adalah mimpi buruk baginya. Gogeta hanya bisa berharap mereka bisa memenuhi harapannya yang konyol. Tapi mungkin yang mengejutkan para pembunuh dewa, Hera sebenarnya akan memuji penampilan mereka, bertepuk tangan, dan berkata itu jauh lebih mengesankan daripada apa yang dilakukan Kastil. Hera yakin karena tidak ada dari mereka yang terluka sedikit pun, dan dia senang karena mereka melenyapkan semua tim lawan. Hera sudah memberinya pilihan untuk membiarkan mereka hidup atau membunuh mereka, tapi tampaknya dia cukup bijaksana untuk memilih keputusan yang tepat. Sekarang satu tim lagi berkurang untuk menghalangi jalan mereka. Tapi setelah mengatakan ini, Hera kemudian akan menoleh pada Zeus dan penasaran kenapa Zeus belum mengumumkan eliminasi Aries seperti yang dia lakukan dengan Poseidon. Hera kesal karena Zeus bahkan tidak bisa melakukan satu pekerjaan ini dengan benar. Jadi Hera minta Zeus untuk segera mengeliminasi Aries dan jangan pilih kasih sekarang karena Aries setua Zeus. Tapi tak lama kemudian Zeus akan menyuruh Hera untuk harus belajar menerima kemenangannya selagi Hera unggul. Zeus memang akan mengumumkan eliminasi ketika itu terjadi. Tapi jika dia tidak melakukannya maka eliminasi itu belum terjadi. Dan jika Hera berani berkata seperti itu lagi padanya, Zeus mengancam akan melenyapkan Hera dan timnya dalam sekejap mata. Tapi yang mengejutkan, Hera tidak akan terpengaruh oleh ancaman itu, melainkan lebih pada pengungkapan bahwa Aries entah bagaimana masih berada di turnamen meskipun timnya semua sudah mati. Hingga seketika Aries pun kemudian akan melompat dari tribun dan muncul tepat di belakang Hera dengan senyumannya. Aries tahu Hera mungkin menganggapnya bodoh untuk melakukan kesalahan yang sama seperti Poseidon. Tapi Aries tegaskan dia sama sekali tidak merekrut hanya 4 orang dengan harapan mereka akan cukup untuk jenis turnamen ini. Apa yang Aries kirimkan untuk melawan tim Hera sebenarnya hanya beberapa petarung yang dibuat hanya untuk menguji keadaan. Aries menyebut itu adalah ciptaan terlemahnya. Dengan tatapan sinisnya, Aries yakin Hera mendapatkan dorongan ego yang besar setelah melihat tim Hera menghabisi tim Aries. Dan Aries percaya itu membuat Hera merasa seperti salah satu pemain besar. Tapi Aries beritahukan yang Hera lakukan hanyalah menunjukkan kepada semua orang di sini apa yang bisa dilakukan oleh beberapa petarung terkuatnya. Jadi atas nama para dewa tua, Aries ucapkan terima kasih. Dan setelah itu pun dia pergi lagi. Tentu saja Hera akan ditinggalkan dengan amarah dan menyebut orang-orang tua ini sangat licik. Hera merasa dia seperti telah dipermainkan dengan cara tertentu. Kemudian Zeus menyuruh semua orang pergi sekarang dengan ronde telah berakhir. Dan seperti yang sudah dia katakan, setelah 3 ronde berlangsung, mereka akan mengambil istirahat pertama mereka. Zeus membebaskan mereka untuk melakukan apapun dan memulihkan diri sampai saat itu tiba.
Ketika Zeus sama seperti sebelumnya bersikeras agar semua orang pergi, dia akhirnya akan bangkit dari kursinya dan mulai berjalan pergi. Tampaknya dia sedang dalam pemikiran besar dan sudah waktunya memang untuk melakukan istirahat. Zeus merasa dia belum memeriksa seluruh timnya sekarang. Zeus tahu Genesis adalah si makhluk tidak terduga. Untuk semua yang Zeus tahu, Genesis mungkin sedang bertarung dengan timnya, meskipun mereka mungkin bahkan belum tiba semuanya. Di usia tua mereka, Zeus merasa ciptaannya ini telah menjadi kurang ajar. Di depan Zeus, sebuah portal akan terbuka yang tidak jauh berbeda dari apa yang mampu dilakukan oleh Koi. Dan tak lama kemudian Zeus akan memasukinya, melangkah keluar ke area yang jelas-jelas berbeda. Dan seperti yang ditakuti Zeus sebelumnya, semacam pertempuran akan terjadi. Dan itu sebenarnya tampak melibatkan Genesis seperti yang dia prediksi. Pertempuran antara prajurit Zeus akan disaksikan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba kita akan diperlihatkan dengan Genesis yang tengah menangkis pukulan berapi-api dari seorang prajurit berambut pirang yang berpakaian serba hitam. Pukulan lawannya dilapisi api saat dia tidak mengatakan apapun dan tetap mempertahankan ekspresi tanpa emosinya. Tapi tampaknya Genesis akan mendapatkan keunggulan ketika dia akan membalas dengan membanting hook kanan yang mengirim lawannya langsung ke tanah seketika. Tapi itu tidak akan tampak semudah kelihatannya, karena dalam kenyataannya ketika Genesis melihat ke tanah, tiba-tiba genangan lava akan terlihat. Panas ini akan merusak yang lain dan Genesis memuji perangkap itu cukup menarik. Dan nama dari pria pirang itu sendiri adalah Saga. Di saat Genesis akan menghabiskan waktu untuk memeriksa pelarian musuhnya, di belakangnya Saga muncul kembali dari api. Saga memanggil dari belakang, menyuruh Genesis untuk menyerang dan jangan menahan diri. Genesis hanya akan mengacungkan jempol ke arahnya dan berkata jika Saga pikir bisa menanganinya, maka Genesis akan dengan senang hati menurutinya. Genesis tahu mereka berada di tim yang sama, jadi Zeus tidak akan keberatan jika dia sedikit menggunakan cadangan kekuatannya. Tiba-tiba berjongkok dan membanting tangan kanannya ke tanah, seluruh tanah tempat mereka berada akan mulai bergetar hebat saat Genesis akan memuat tegangan ke dalam dirinya. Sampai kemudian dia akan melesat untuk bertemu dengan Saga. Keduanya seketika bertukar pukulan dengan kecepatan dan kekuatan tinggi, di mana gerakan mereka terlalu cepat untuk dilihat, bahkan oleh mata yang paling tajam sekalipun. Pertarungan tangan kosong memuncak saat mereka berdua secara bersamaan mengayunkan tendangan memutar satu sama lain. Saga dengan kaki kirinya dan Genesis dengan kaki kanannya meneriakkan nama satu sama lain. Sampai dalam intervensi yang mengejutkan datang di tengah-tengah kedua tendangan mereka untuk menghentikannya seketika, Ardos akan menjadi penengah. Mengejutkan kedua petarung serba hitam itu saat mereka berakhir tidak seimbang. Genesis nggak mengerti mengapa Ardos melakukan ini. Apakah Ardos menginginkan bagian dari ini juga? Jika Ardos mau, maka Genesis bisa mengabulkannya. Meninggalkan Genesis yang bertanya-tanya, tapi apa yang akan dikatakan Saga akan jauh lebih dingin. Saga tegaskan di sini bukan untuk melawan orang yang dia tahu bisa dia kalahkan. Lain kali jika Ardos menyentuh kakinya seperti itu, Saga akan pastikan untuk mengingatkannya tentang apa yang terjadi terakhir kali dia punya masalah dengan Ardos. Wah, apakah Saga sekuat yang dia bicarakan? Tapi Ardos yang tertawa tidak terpengaruh ancaman seperti itu. Dia katakan Saga sepertinya terjebak di masa lalu sebanyak yang dia klaim tentang Genesis. Alasan Ardos menghentikan mereka berdua karena Zeus ada di sini sekarang. Dan memang Zeus segera berjalan sambil memperhatikan saat tak lama kemudian dia akan mendekati ketiganya yang semuanya tampak seperti anak-anaknya. Zeus sudah menduga bahwa saat dia menemukan mereka bertiga pasti sedang tidak berperilaku baik. Melihat pada Saga, Zeus melihat bahwa dia telah tumbuh. Energi yang Zeus rasakan ini benar-benar berbeda dari apa yang Saga miliki saat terakhir kali mereka bertemu. Bertarung setara bahkan dengan Genesis sekarang, baginya itu adalah pencapaian yang layak dipuji. Secara komedi, Genesis akan mulai memegang wajahnya dan langsung salting oleh pujian Zeus yang menyebut dirinya kuat. Tapi Saga menegaskan pada Zeus itu bukan sebuah pencapaian. Jika Zeus mau repot-repot memeriksanya, maka Zeus akan tahu apa itu pencapaian yang sebenarnya. Sudah ratusan ribu tahun berlalu, banyak hal-hal yang telah Saga lalui dan kekuatan yang telah dia peroleh. Jadi Saga ingin melihat apakah Zeus butuh begitu banyak dari mereka untuk timnya. Dengan kepercayaan diri Saga yang secara harfiah membara panas dengan api yang keluar dari tangannya, Zeus hanya akan menanggapinya dengan senyuman. Sampai Zeus minta Saga untuk menunjukkan kekuatan barunya ini ketika Saga bertemu dengan petarung yang namanya adalah Gohan, seorang iblis yang lahir di antara manusia
yang bahkan Zeus tidak mampu mendeteksinya. Sebuah kesalahan yang membuat Zeus ingin segera mereka perbaiki. Tapi penyebutan Gohan di sini akan menarik minat Ardos. Dengan mata terbelalak, dia tidak menyangka ada iblis lain di antara manusia. Namun, melihat sekeliling, Zeus akan memiliki pemikiran yang lain. Zeus tahu Sagat tidak mungkin menjadi satu-satunya anak buahnya yang telah tiba. Genesis akan cepat menunjuk ke arah belakang dan mengarahkan pandangan Zeus ke sebuah gubuk misterius di kejauhan. Tapi tak lama kemudian denting sepatu bot lapis baja hitam akan terlihat dan terdengar di kejauhan. Anggota keempat dari tim Dewa Zeus akan menunjukkan dirinya. Seorang prajurit berpakaian mewah, kulitnya gelap seperti baju besi serba hitamnya dengan 2 tanduk raksasa tumbuh dari kepalanya, dan dia bukan bangsawan biasa. Dia ucapkan sudah lama sekali sejak dia mendengar suaranya, tapi dia telah menjawab panggilannya. Utangnya harus dibayar begitu dia melakukan pekerjaan terakhir ini untuk Zeus. Sambil menatap ke depan dengan mata yang bersinar dan buas, dia kemudian bertanya di mana dia bisa menemukan Vegito ini. Akhirnya salah satu prajurit kuat dalam turnamen telah diberitahu untuk takut akan kekuatan dewa yang sebenarnya. Tapi Genesis tentu saja akan merusak ketegangan dengan mengatakan orang itu sedikit terlalu jauh dan mereka tidak bisa mendengar suaranya dari sana. Tapi bicara tentang ketegangan, banyak sekali ketegangan yang akan dirasakan. Di dalam gua Omni Vegito, Sikor, dan Dewa Naga Piccolo akan tampak berbincang intens di depan api yang baru saja dinyalakan. Terakhir kali kita melihat dua dari mereka adalah ketika mereka baru saja bertemu dengan Kronoa. Piccolo menceritakan kembali ucapan Kronoa pada mereka tentang kelemahan dari beberapa petarung terkuat Zeus termasuk Genesis itu. Tapi Sikor yang bingung hanya akan bertanya kenapa Kronoa memberitahu hal itu. Apakah agar mereka mengalahkan tim Zeus? Kenapa Kronoa tidak menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri dan timnya? Piccolo sendiri memang terus memiliki kejanggalan seperti itu. Namun Piccolo yakin Kronoa jelas dia punya semacam rencana. Dan rupanya seluruh turnamen ini adalah sesuatu yang Kronoa kendalikan untuk terjadi, jadi ini tidak akan berbeda. Entah itu kebohongan untuk membuat mereka terbunuh atau Kronoa ingin menggunakan mereka untuk menyingkirkan tim mereka sebagai ganti untuk timnya. Tapi melihat ke atas dalam pemikiran mendalam, Omni Vegito yang bijaksana akan memiliki pemikiran yang berbeda. Omni Vegito merasa alasan sebenarnya adalah karena Kronoa melihat mereka sebagai target yang lebih mudah. Kronoa tidak berharap mereka mengalahkan tim Zeus. Itu akan menjadi nilai tambah, tapi Kronoa memberitahu mereka hal ini sehingga setidaknya mereka melemahkan tim Zeus dan tim Kronoa bisa masuk untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi pertanyaan Omni Vegito adalah kenapa Kronoa tampak begitu yakin mereka akan melawan tim Zeus lebih dulu. Hampir seperti Kronoa tahu urutan pertarungan sebelum itu terjadi. Atau mungkin Kronoa lah yang mengendalikan mereka. Atas kemungkinan itu, baik Sikor maupun Piccolo akan ditinggalkan dengan mata terbelalak, merenungkan konsekuensi apa yang bisa terjadi jika itu benar-benar terjadi. Tapi kembali ke balkon di atas arena turnamen, sebuah sosok akan terlihat lagi, dan itu adalah kembalinya Zeus setelah beberapa waktu. Zeus menghargai kesabaran mereka, tapi penantian akhirnya berakhir. Ronde keempat ada di depan mereka, dan pesertanya adalah Dewa Tua Hades melawan Dewa Tua Kronoa. Kronoa merasa Hades malang karena lawan pertamanya sangat tidak menguntungkan untuknya. Seketika, kedua Dewa Tua akan bereaksi dengan dua cara yang sangat berbeda, dengan Hades yang mudah tampak percaya diri, sementara Kronoa akan bertepuk tangan dan tertawa. Dia mungkin tidak terlalu terkejut sama sekali namanya dipanggil. Ataukah dia memang sudah menduga ini terjadi seperti yang tadi dibahas oleh tim Omni Vegito? Kronoa akan bawa mereka keluar karena timnya sudah cukup lama berlatih. Dia segera bangkit dari kursinya, mengangkat jari-jarinya. Sampai dengan jentikan jarinya, suaranya akan bergema melalui area sekitarnya. Sebelum dalam sekejap, kilatan cahaya dewa akan menghantam arena, menciptakan kolom besar untuk diamati semua orang. Hades menjadi yang pertama bereaksi, tapi segera diikuti oleh Zeus yang akan bertanya dari mana Kronoa memanggil petarung ini, karena tim Kronoa belum terlihat sejak awal. Tak lama kemudian, dua pasang kaki kemudian akan mulai berjalan keluar. Akhirnya Camber dan Salot akan menunjukkan diri mereka lagi, yang akhirnya berada di luar di dunia nyata. Dan sekarang untuk hidangan utama yang mereka semua tunggu-tunggu, Kronoa akan memanggilnya. Sambil mengangkat jarinya lagi, diarahkan ke berkas energi seperti memerintahnya. Petir itu akan menghantam lantai bahkan lebih keras. Guntur kuning akan mulai meletus di awan sebelum tak lama kemudian melesat turun menghantam lantai. Akobel yang terkejut akan keributan itu bertanya-tanya apa yang ayahnya lakukan. Bukankah guntur kuning menandakan pertandingan sudah dimulai? Tapi Zeus memberitahu bukan dia yang melakukannya.
Tepat saat Zeus mengakui hal ini, sepasang sepatu bot Saiyan sekarang akan keluar. Sampai akhirnya pembunuh dewa Vegito akan kembali mengenakan pakaian yang sama dengan dua kerabatnya, dengan matanya sendiri bersinar merah. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, bahkan dalam bentuk bes, Vegito minta maaf karena butuh waktu lama untuk akhirnya dia muncul. Dia minta mereka semua bersiap-siap karena karakter utama yang sebenarnya telah tiba. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.